Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Jaya. Saya dari semester 7 Universitas Inaba Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan story dari tugas 6 kecerdasan bisnis. Yang pertama saya sudah buat map, sudah buat data source-nya dari yang Global Super Sales Order sama Global Super Super Returns tahun 2016 dan udah saya hubungkan. Lalu setelah itu saya membuat map penjualan. Nah, map penjualan ini saya buat, yang saya pakai adalah sum profit, country, state, dan sales. Nah, di sini kita bisa lihat ya kan, kalau saya zoom ininya apa setiap negaranya itu, misal kayak Australia, negara Australia bertepat tepatnya di Queensland, profitnya minus minus 1.215, padahal penjualannya 17.377 gitu. Nah, untuk ininya, untuk keterangannya di sini sum profitnya. Untuk jumlah profit itu dinyatakan dengan warna. Jika dia semakin biru atau biru pekat, biasanya tuh dia untungnya semakin besar, keuntungannya semakin besar. Tapi kalau warnanya oranye semakin pekat atau oranye tua, itu kemungkinan dia bukannya untung tapi mengalami kerugian begitu. Contoh saya ini lagi nih, ada satu negara di Prancis, tepatnya di Alsace Champagne Ardenne Lorraine, itu dia mengalami profitnya minus, atau istilahnya kita sebut rugi, sekitar minus 1.100, minusnya itu 1.155, padahal penjualannya masih ada 2.942. Mungkin kemungkinan penjualannya dijual murah sehingga dia rugi juga kayak gitu. Terus misalnya ada Saudi Arabia, tepatnya di Riyadh, profitnya 267, salesnya penjualannya 1.760 kayak gitu ya teman-teman. Terus lanjut, setelah tadi kita buat zoom country stat sama zoom sales ya udah kita pindahin ke sini, jangan lupa untuk menaruh kategorinya itu di filters, lalu kita edit, lalu ini centang semua begitu. Lalu kita ke kategori. Di kategori ini saya buat menggunakan ini ya, menggunakan for horizontal bar stripe. Nah, di sini itu juga sama. Kalau profitnya itu dia semakin, warnanya semakin biru pekat, berarti dia semakin untung semakin besar. Tapi kalau dia semakin kayak jadi warna kuning atau oranye terus oranye pekat, itu maka dia profitnya kecil atau minus bahkan. Ya, bisa dilihat ya di sini saya taruh sum profitnya, terus di row ini ada kategori sama subkategori, terus di kolom ini ada sum sales ya. Jadi sum sales ini di sini kategori, sini subkategori. Nah, yang pertama ada kategori teknologi. Kategori teknologi itu dia dimulai dari handphone ya. Handphone itu ini menurut saya ini terbanyak itu di penjualan kategori teknologi. Handphone itu terbanyak. Salesnya tuh dia penjualannya sampai 69.034. Nah, profitnya juga gede, lumayan 7.377. Untuk Copiers ini juga sama, di bawahnya si handphone atau telepon. Ini sekitar 11.045 profitnya atau keuntungannya. Sales itu penjualannya 65 ribuan. Lalu ada aksesoris. Aksesoris itu dia profitnya 6.222. Lalu penjualannya adalah 33.991.
Lalu mesin atau machines itu ya bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi kategori teknologi, lalu subkategorinya itu ada machines, profitnya ya kurang daripada yang di atasnya, yaitu dia 686 tapi belum minus. Salesnya pun masih 32.551, dia masuk ke penjualan. Lanjut di furniture, kategori furniture, di subkategori woodcase, kita bisa lihat penjualannya lumayan tinggi. Dia penjualannya 60.000 tembus, hampir 61.000 ya, cuman selisih 300-an. Terus profitnya juga lumayan, 7.600-an. Untuk kursi ya juga lumayan, salesnya penjualannya itu 57 ribuan, profitnya 4.800-an, masih untung. Terus untuk tables, nah ini menurut saya agak minus ya teman-teman. Nah, dia di kategori furniture, subkategorinya tuh meja, ya kan. Penjualannya ada 33.000, lumayan banyak penjualannya. Tapi untungnya malah minus ya. Jadi bisa dibilang dia rugi lah. Dia juga mungkin penjualannya banyak karena harganya murah, jadi ya untungnya juga minus gitu. Jadi kan untung malah rugi kayak gitu. Terus ada furnishing juga ya ada penjualannya, tapi penjualan sedikit nggak terlalu banyak, tapi juga dia masih dapat profit. Profitnya masih 2.100-an ya. Terus lanjut di supply kantor atau supply office itu ada storage, penyimpanan itu dia paling banyak di sini. Penjualannya mencapai 52 ribuan, hampir 53. Nah, keuntungannya juga lumayan, dari dia keuntungan itu memperoleh 5.427. Lanjut di appliance juga sama tuh kalau kita lihat, hard, paper, supplies, envelopes, tables, plasma. Sampai situ paham ya? Itu. Lanjut, ini di shipping versus profit versi saya, ya kan? Bukan versi saya, sebenarnya saya juga lihat dari videonya Pak Imam, gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang arahnya naik ke atas ini, dia itu profitnya 3,75 ditambah shipping cost-nya kurang lebih itu 28,3239. Terus R square-nya itu 0,39, F value-nya di bawah 0,0001. Nah, terus kalau yang ini dia naik tapi nggak konstan ya. Jadi dia profitnya itu 0,648898 dikalikan shipping cost-nya kurang lebih 7,40, R square-nya 0,14, P value-nya juga sama, masih di bawah 0,0001 begitu. Yang lain-lain ini ada teknologi, customer ID siapa gitu kan, profilnya juga minus. Nah, kalau yang di atas ini nih, misalkan di office supplies, ini dia customer ID-nya nih, ada customer ID-nya, profit itu tuh mencapai keuntungan 4.669, shipping cost-nya 700. Masih kalah ya, si ini kalah ya sama si ini. Kalau ini kan profitnya 2 ribuan tapi shipping cost-nya 128 gitu. Kalau kita melihat banyak sih di sini bisa kita lihat juga gitu, cuman untuk saat ini saya jelasnya yang dia tadi. Lanjut kita ke dashboard. Jadi tadi saya buat dashboard, ya kan. Di sini saya taruh map penjualan, saya taruh kategori, saya taruh juga shipping versus profit. Nah, di sini tuh fungsinya dashboard itu untuk memudahkan kita dalam presentasi sebenarnya. Jadi ini tampilan yang responsif, yang memudahkan kita melihat, oh misalnya di daerah lain Indonesia misalnya.
Misalnya di Indonesia kita lihat, oh di Riau profitnya minus gitu kan, bisa kita lihat langsung gitu. Terus juga di shipping cost bisa kita langsung. Pokoknya ini semua nih fungsi dashboard kan untuk memudahkan kita melihat lah. Jadi kita melihat tuh lebih enak gitu kan, lebih jelas. Ada tiga-tiganya bisa membandingkan juga. Gitu. Nah, untuk di story ini kan tadi ada beberapa yang udah saya masukin gitu kan. Udah ada yang kurang sih. Bentar saya tambahin dulu. Bentar ya. Ini saya tambahin aja. Jadi saya lihat dulu nih yang di tadi ya, yang peta penjualan ini ada di semua dunia gitu. Ada Australia, itu tadi yang sudah saya jelasin. Nah, ini peta penjualan di peta XYZ. Nah, terus kita lihat di story juga kita lihat nih ada dashboard kan, di sini dashboard penjualan data berdasarkan data penjualan berdasarkan data penjualan memperlihatkan bahwa office supply membutuhkan kinerja positif. Office supplies kinerja positifnya nih sini nih. Ya, sehingga bisa masuk profit yang tinggi tanpa biaya pengiriman. Jadi maksudnya gini, kalau si supply kantor ini mau punya keuntungan yang lebih besar, intinya adalah dia harus yang namanya bisa menjual dengan harga yang sorry sorry bisa menjual dengan keuntungan yang tinggi, lalu kalau bisa tanpa biaya pengiriman, jadi nggak perlu lagi kita repot-repot bayar biaya pengiriman gitu. Nah terus ya gitulah teman-teman, pokoknya intinya kalau kita jual sesuatu tapi ada biaya kirimnya gitu kan, apalagi biaya kirimnya cukup mahal, menurut saya itu akan berdampak juga ke profitnya, karena profitnya juga akan akan kena imbasnya juga, jadi gitu akan terjadi pemotongan juga karena ongkir gitu. Lanjut untuk penjualan kategori furniture, ada solusi atas tingginya biaya pengiriman. Jadi furniture, ini bawa nih, ini kan yang paling bawah kan furniture ya. Ini penjualan cuma 99 tapi profitnya minus 1003 gitu. Nah, menurut saya tadi, saya juga sempat nonton video Pak Imam, jadi ada beberapa juga yang saya ambil dari beliau. Saya juga menyimpulkan juga gitu untuk penjualan kategori furniture ada sosialisasi tingginya biaya pengiriman dengan mengandalkan misalnya produk lokal tetapi berkualitas sehingga biaya pengiriman tidak terlalu mahal, sehingga profit bisa naik. Begitu sih. Jadi kalau kita ngejual barang nih, misalnya kita jual meja gitu kan,
Tapi meja yang kita jual ini kita beli di luar, misalnya di luar, anggaplah di luar negeri lah. Nah, kalau kita jualan di Indonesia misalnya, itu kan yang pasti harus kita nyetok dulu dong. Kita nyetok dulu dong. Kalau beli banyak mungkin ongkos kirim yang murah gitu. Biasa ongkos kirimnya juga mahal. Maka dari itu lebih baik saya menyarankan untuk membeli atau membuat atau pokoknya gimana lah menggunakan produk lokal saja untuk menjualnya sehingga ongkos pengirimannya itu nggak terlalu mahal. Jadi bisa dijual lagi dengan harga yang lumayan fantastis dan juga bisa memperoleh profit yang lebih gitu. Jadi nggak sampai minus gitu. Ya syukur-syukur penjualnya meningkat, profitnya naik terus gitu. Jadi nggak penjualnya meningkat tapi profitnya turun. Kalau penjualnya meningkat profitnya turun berarti ada yang salah, entah harganya kemurahan atau gimana gitu. Lanjut yang keempat, ini saya bikin tambahan, ada story, tapi story itu berarti kategori. Nah, penjual meja harusnya mengalami keuntungan jika dijual dengan harga yang lumayan, sehingga walaupun barang tidak banyak terjual, tapi profitnya nggak minus. Ini menurut saya. Ya, kita bisa lihat tuh meja, minusnya banyak tuh, 4 ribuan. Gitu, dan gitu dia warnanya oranye pekat gitu. Tuh, di paling tinggi nih. Di titik ini nih. Berarti ini penjual meja minus banget. Nah, solusi untuk mengatasi minusnya dari si meja ini, ya kita harus meningkatkan harga. Lalu kita menjualnya. Nggak masalah gitu. Kalau misalnya meja kita jual ini terjual sedikit, tapi yang penting masih ada profitnya. Profitnya nggak minus lah. Jadi kita juga suatu perusahaan itu juga nggak rugi gitu. Lalu ya itu aja sih story yang dari saya yang saya udah jelaskan. Mungkin kurang lebihnya bisa teman-teman lihat lagi, ya kan? Bisa teman-teman cek itu apa aja yang kurang. Ya kan teman-teman bisa baca sendiri itu. Australia profitnya nggak minus tapi penjualan sedikit. Banyak kok negara-negara. Pokoknya intinya gitu. Kalau dia semakin mirip pekat, berarti dia untungnya gede. Misalkan contoh sini. Tuh, ini di US, California, profit sampai 6.000, penjualan 37.000. Nah, tapi kalau di sini nih, United States, Ohio, ini minus juga nih, penjualan cuma dikit, 5 ribuan, minus 1.000, gitu. Sampai sini, itu aja sih yang ingin saya jelaskan. Ya, kayak gitu, ini dashboardnya juga, shipping, kategori. Memang untuk di story ini, saya bukan ngambil sih ya, kayak sempat menonton juga videonya Pak Imam di sesi 6. Lalu beberapa juga ada yang saya cek betul gitu kan. Ini yang pertama petanya nih. Yang kedua data penjualannya juga kita harus bisa meningkatkan office supply untuk agar kinerja positifnya pun gimana bisa masuk tanpa. Jadi kita harus memperlihatkan bahwa office supply menentukan kinerja positif gitu. Kalau nggak ada ininya apa dukungannya kemungkinan ya bakalan loyo gitu. Profit yang office supply itu dari sini. Tuh, office supply kan kurang tinggi ya oleh yang lain-lain. Kalau teman-teman bisa lihat yang office supply kurang tinggi nih. Masih kalah sama teknologi. Dia cuma banyaknya tuh di sini dong, di storage. Bisanya dikit, 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 dikit gitu. Dikit sih memang walaupun nggak minus profit tapi penjualan sedikit banget. Beda sama teknologi dari handphone, mobile, aksesoris, bensin tuh masih lumayan lah. Gitu. Itu aja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.